Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Petrus 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Nama rutung dohamu muda dipabili halak kamu, soon sada si ihut kon Kristus. Ima tandana pabuahon nama ruli tondi nasangap hamu, ima tondi parbadia. Dalam bahasa Indonesia, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh Tuhan kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam gereja mula-mula, di mana sekitar tahun 138 bah kisah martir, yaitu yang bernama Polikarp. Polikarp ini sesungguhnya adalah seorang pemimpin gereja di Smyrna. Dan pada saat itu, di mana dalam pemerintahan Kaisar Antonius Pius, sebenarnya Smyrna ini merupakan sebuah daerah yang aman dan orang di dalam kerjasama sangat baik, baik pun antar beragama ataupun sesama beragama. Oleh karena itu, tapi di sekitar daripada Smyrna ini ada terjadi penganiayaan yang besar kepada orang-orang pengikut Kristus. Dan setelah dibakar, ada 12 orang dibakar oleh karena iman kepercayaannya kepada Yesus. Akhirnya mengerucutlah sebuah fitnah ataupun pernyataan yang menyatakan bahwa Polikarplah yang menjadi guru daripada semua orang Kristen, yang mengajari mereka tentang Kristus, dan sehingga sulit orang untuk menyembah kepada dewa-dewa atau ilah-ilah. Oleh karena itu, mereka mencoba mencari Polikarp di Smyrna. Setelah ditangkap, dibawalah dia, dan memang sebelum ditangkap ada sesuatu yang terjadi bagi Polikarp. Begitu datang serdadu untuk menangkapnya, dia menjamu orang yang menangkapnya itu untuk makan. Setelah siap makan, dia meminta kepada yang menjaga itu, yang menjemput itu, mengatakan, bolehkan saja saya atau izinkan saya untuk berdoa kepada Tuhan saya. Maka berdoalah dia selama 1 jam lamanya. Setelah siap berdoa, Polikarp mendengar suara dari langit. Suara yang mendengung di dalam telinganya mengatakan, kuatlah engkau hai Polikarp. Ketika dia menjalaninya dan dibawa ke depan Kaisar Roma, Polikarp dikatakan diberikan kesempatan untuk menyangkal Allah. Kemudian dia dikatakan, hai Polikarp, kau sekarang sudah tua, dan silakanlah engkau menyangkal Tuhan. Dan dengan suara tegas, Polikarp mengatakan bahwa saya setua ini, saya belum pernah disakiti oleh Allah saya. Meskipun saya sudah sampai berumur 82 tahun, saya belum pernah disakiti Allah perasaan saya. Tuhan selalu membuat saya senang. Bagaimana saya bisa membuat dia menjadi sakit hati? Kemudian dia diikat di sebuah tiang dan dibuatlah perapian. Maka dipersiapkan untuk membakar Polikarp dan ditanyakan untuk terakhir kali, Polikarp, apabila engkau menyangkal Allahmu Yesus itu, maka engkau akan dibebaskan. Dan dia mengatakan dengan tegas sekali lagi, sampai saat ini saya belum pernah, hati saya belum pernah disakiti oleh Allah. Bagaimanakah saya akan menyakiti hatinya? Maka dari saat itu dia dibakar
dan mati terbakar. Itulah orang yang sudah dihidupi oleh Roh. Tantangan tidak akan menjadikan dia padam untuk tetap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kematian yang menghadang dia tidak akan membuat dia menyangkal imannya dan beralih kepada ilah lain. Dia akan tetap berpegang teguh kepada iman kepercayaannya dan mengatakan Kristus tidak pernah menjadi mendukakan dia. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita berbuat yang baik sesuai dengan firman Allah, bisa saja banyak orang yang akan mencoba membuat hati kita menjadi tersinggung, membuat hati kita menjadi berduka, membuat hati kita menjadi sedih. Namun ada sebuah keyakinan bahwa dalam hidup ini, kalau oleh karena Tuhan mereka berbuat demikian, anggap saja itu adalah tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena terlebih dahulu Tuhan tidak pernah melukakan hati kita. Maka ketika itu dilakukan, jangan menjadi lukai hati Tuhan dengan ikut membenci orang lain, dengan ikut menjadi pembenci ataupun menjadi pendendam kepada orang lain. Orang yang dipenuhi oleh Roh, ketika dihadapkan dengan persoalan kehidupan, dia tidak akan menjadi berubah hatinya. Jiwanya, imannya tidak akan berubah. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu sudah dihiburkan oleh Tuhan. Hatinya sudah melimpah dengan syukur, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia lihat sebagai posisi positif, sebagai penguatan daripada iman. Orang yang percaya dalam Kristus Yesus akan melihat sebuah tantangan untuk memperkuat iman. Sebagaimana paku kalau dipakukan akan menjadi semakin kuat, demikian iman orang percaya ketika dihadapkan dengan tantangan, dia akan menjadi semakin kuat imannya, semakin melihat kemuliaan Allah, mendengar suara Allah di dalam telinganya, hatinya juga sangat dekat dengan Allah, sehingga dia tidak akan tergoyahkan oleh tantangan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini begitu indah untuk menguatkan kita, untuk tetap berpegang teguh kepada iman kepercayaan kita. Dikatakan, jika kamu dinista karena namaku, sebab roh kemuliaan, yaitu ada roh Allah ada padamu, berbahagialah kamu. Kita harus menjadi berbahagia di dalam segala hal. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah memberikan kebahagiaan itu di dalam hati kita. Sehingga hati kita bukan, kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di luar diri kita, namun hati kita menjadi menguasai apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Nyatakan kebahagiaanmu senantiasa. Apapun yang terjadi bagi kehidupanmu, yakinlah ada Tuhan yang memberikan kebahagiaan melebihi daripada duka cita ataupun tantangan yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, tetaplah berbahagia dan melimpahlah di dalam sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus